Halo, apa kabar? Kali ini saya ingin berbagi sedikit catatan tentang salah satu langkah dalam penelitian kualitatif yang menurut saya sangat krusial, yaitu coding. Untuk bahan bacaan dalam video ini, itu diambil dari Qualitative Data Analysis oleh Miles Huberman dan Saldanha tahun 2014, dan juga The Coding Manual for Qualitative Researchers oleh Saldanha tahun 2009. Oke, sebelum mulai, coding ini sebetulnya adalah pembahasan yang sangat luas, tetapi untuk video ini saya hanya akan berfokus pada first cycle coding, dan itu pun hanya mengambil beberapa metode yang menurut saya umum atau sering dipakai. Ada baiknya kita lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan coding dan apa pentingnya, karena banyak yang menuliskan bahwa peneliti menggunakan coding dalam analisis datanya, tetapi belum banyak yang bisa menjelaskan dengan detail coding seperti apa yang dia lakukan. Kata kunci untuk menjelaskan apa itu coding dan pentingnya coding ada dua, yaitu label dan analisis. Coba kita lihat, apa sih coding? Coding adalah kegiatan memberikan kode atau label pada data sehingga data tersebut terwakili dalam kode. Sehingga dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kode itu adalah representasi dari data. Coding atau kodenya dapat berupa apa saja sebetulnya, tetapi yang lazim adalah dalam bentuk kata atau frasa, bukan hanya huruf-huruf A, B, C atau angka 1, 2, 3 saja. Selain kata atau frasa, simbol alfanumerik juga dapat ditambahkan pada kode untuk memberikan informasi terkait frekuensi, intensitas, atau magnitudo pada data yang telah di-coding. Jadi tetap menggunakan kata atau frasa, tetapi alfanumerik dapat ditambahkan untuk memberikan informasi lebih terkait data tersebut. Dalam bukunya, Saldanha membagi coding ke dalam dua siklus, yaitu first cycle dan second cycle coding. First cycle coding adalah kegiatan memberikan kode pada data secara apa adanya atau as is. Jadi secara umum, first cycle coding ini bersifat textual atau text-based. Teks di sini adalah data yang dapat berupa catatan lapangan atau catatan observasi, transkrip interview, artifak, maupun dokumen. Sedangkan pada second cycle coding yang dilakukan adalah memberikan kode yang umumnya adalah berupa reorganisasi kode-kode yang diperoleh pada tahap pertama. Siklus kedua ini memerlukan keterampilan analitik seperti sintesis, abstraksi, maupun konseptualisasi. Second cycle coding yang paling sering dijumpai adalah generalisasi atau pemulaan. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, video ini hanya akan berfokus pada first cycle coding. First cycle coding terdiri atas 7 metode. Yang pertama adalah grammatical, elemental, affective, literary and language method, exploratory, procedural, dan theming. Dalam grammatical method terdapat 3 coding, yaitu attribute, magnitude, dan simultaneous. Sementara pada elemental method terdapat structural, descriptive, in vivo, process, dan initial coding. Pada affective method terdapat emotion coding, values, versus, dan evaluation coding. Sementara pada literary and language method terdapat dramaturgical, motive, narrative, verbal exchange coding. Exploratory method seringkali disebut sebagai tahap prasiklus. Ini terdiri atas holistic coding, provisional coding, dan hypothetical coding. Sedangkan pada procedural method terdapat OCM, protokol, serta domain taksonomik. Pada video hari ini, saya hanya akan membahas beberapa metode saja yang diambil dari grammatical, elemental, dan affective method. Sekali lagi, ini adalah metode-metode coding yang saya pikir paling sering digunakan. Kemungkinan setelah melihat beberapa jenis metode, akan muncul kebingungan metode mana yang sebetulnya bisa dipakai. Jawabannya adalah depends. Tetapi umumnya peneliti akan menggunakan metode generik dalam tanda kutip ya, karena penelitian kualitatif itu sangat lentur atau fleksibel, sehingga pilihan sangat bergantung pada kondisi lapangan, kondisi data, maupun tujuan penelitian. Nah, yang generik di sini adalah
yang diambil dari bukunya Saldana, sekali lagi dengan memperhatikan fleksibilitas kualitatif research. Yang pertama adalah attribute coding. Attribute coding ini memberikan label atau identitas pada data. Kemudian structural atau holistic, ini memberikan grand tour atau gambaran umum. Sekali lagi ini biasanya pada tahap eksploratif sebelum masuk ke siklus pertama. Kemudian yang ketiga adalah deskriptif. Isi dari deskriptif ini adalah memberikan kode berdasarkan topik. Jadi dengan menggunakan descriptive coding, peneliti akan mendapatkan inventory detail isi data, entah itu field notes, dokumen, atau artifak. Sedangkan dengan in vivo atau initial atau values coding, peneliti akan dapat tune in dengan bahasa atau cara pandang partisipan yang terekam dalam transkrip interview. Sekarang kita lihat coding yang pertama, yaitu attribute coding. Kegiatan coding dengan memberikan label identitas pada data. Jadi setelah data terkumpul, kita akan memberikan atribut supaya lebih mudah untuk diorganisir. Contohnya adalah, misalnya di sini ada informan, teacher S, kemudian age-nya 50 tahun, gender male, ethnicity misalnya Chinese, experience misalnya 30 tahun mengajar, religion, kemudian data format, ini adalah interview keempat dari kelima, kemudian time frame-nya ini mengacu pada kapan interview tersebut dilakukan atau diambil, yaitu Januari 2020. Jadi dengan atribut ini data akan memiliki identitas. Berikutnya adalah kode deskriptif atau descriptive coding. Kode deskriptif umumnya berupa kata atau frasa benda. Coding ini sering juga disebut sebagai topic coding, yaitu kegiatan memberikan kode pada data berdasarkan apa yang dibicarakan dalam data tersebut. Sebagai contoh, pada data catatan lapangan terdapat kalimat yang berbunyi, situasi kelas selama guru mengajar sangat kacau dan gaduh. Topik yang dibicarakan pada potongan data ini adalah tentang situasi kelas. Karena itu, kita dapat memberikan kode pada data ini dengan situasi kelas. Sementara yang dimaksud dengan in vivo coding adalah memberikan kode dengan menggunakan kata atau istilah yang disebutkan oleh informan. Sebagai contoh, pada transkrip interview terdapat kalimat yang berbunyi, "Saya sudah benar-benar frustasi dengan pembelajaran online ini." Kita dapat mengambil kata yang digunakan oleh informan, sehingga kode yang diberikan adalah pembelajaran online. Yang dimaksud dengan proses coding adalah coding yang umumnya menggunakan kata kerja atau gerund jika data dalam bahasa Inggris. Coding proses menggambarkan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan partisipan yang terekam dalam catatan data. Contohnya, dalam transkrip interview terdapat seorang informan yang mengatakan, "Saya selalu mencatat apa-apa yang guru saya sampaikan di kelas dengan rapi." Kegiatan atau kata kerja yang terdapat pada sampel ini adalah mencatat, dan itu kita gunakan dalam kode proses. Selanjutnya adalah emotion coding. Emotion coding menangkap perasaan dari informan atau suasana yang terekam dalam data. Biasanya diungkapkan dalam kata sifat. Contohnya, kita mengambil kembali contoh yang sudah pernah tadi disampaikan dalam video ini, yaitu dari transkrip interview yang berbunyi, "Saya sudah benar-benar frustasi dengan pembelajaran online ini." Di sini ada emosi yang terungkap dalam kata frustasi, dan itulah yang kemudian dipakai untuk coding, sehingga kodenya adalah frustasi. Data yang sama tadi sudah pernah di-coding dengan menggunakan descriptive coding dengan kode pembelajaran online. Jadi, satu data bisa jadi di-coding dengan dua metode, bergantung pada kebutuhan peneliti, apakah dia ingin mengambil topik ataukah ingin menangkap perasaan dari informan.
Selanjutnya ada value coding. Value coding ini melabel data dengan nilai atau belief yang dimiliki oleh informan yang terekam dalam data. Contohnya adalah sebuah transkrip interview di mana seorang guru mengungkapkan, untuk dapat mencapai hasil pembelajaran yang optimal, menurut saya, siswa harus diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk berkreasi. Kita dapat menangkap value atau belief dari guru ini sehingga kita dapat memberikan kode, misalnya adalah kebebasan berkreasi. Nah, itulah beberapa contoh metode coding pada tahap first cycle yang dapat saya bagikan hari ini. Selanjutnya kita akan melihat beberapa frequently asked question terkait coding pada first cycle. Pertama, apakah satu data yang sama bisa di-coding dengan dua metode? Jawabannya adalah ya. Sebuah data bisa jadi sangat kaya informasi, sehingga sulit dimasukkan ke salah satu kode saja. Kemungkinan lain, data tersebut perlu di-coding dalam dua atau lebih kode untuk kepentingan menjawab research question. Inilah yang dimaksud dengan simultaneous coding. Contohnya, tadi kita sudah melihat satu data yang di-coding ke dalam emotion coding dan descriptive coding. Pertanyaan selanjutnya yang sering muncul adalah, apakah saya harus menyelesaikan coding semua data pada siklus 1 sebelum masuk ke siklus 2? Jawabannya adalah tidak. Misalnya peneliti melakukan wawancara kepada 20 orang, maka akan terdapat 20 transkrip interview. Apabila 20 transkrip interview tersebut harus di-coding pada tahap 1 per satu terlebih dahulu, tentunya akan sangat memakan waktu. Oleh karena itu, peneliti dapat mengambil sampel beberapa transkrip untuk di-coding, lalu diorganize atau digeneralisasi atau dicari polanya di tahap 2. Kemudian peneliti kembali ke siklus 1 untuk mengcoding transkrip yang lain yang belum di-coding dengan pola yang lebih efisien, karena tentunya peneliti sudah lebih familiar dengan kode-kode yang telah dibangun sebelumnya. Pertanyaan berikutnya yang sering muncul adalah, apakah coding berlangsung satu kali untuk setiap siklusnya? Jawabannya adalah tidak, karena bisa jadi satu data itu decode dan recode. Paling sering terjadi, recode ini diperlukan sebelum peneliti masuk ke tahap 2, jadi pada tahap transisi. Penelitian kualitatif bersifat fleksibel. Di tengah perjalanan analisis, pemahaman atau data baru bisa jadi mengubah konfigurasi kode. Lalu apakah semua data harus di-coding? Jawabannya depend. Semakin lama jam terbang peneliti, biasanya ia akan lebih tahu data mana yang relevan atau signifikan untuk penelitiannya. Dan terakhir, apakah kode bisa ditentukan sebelumnya? Jawabannya adalah bisa saja sebetulnya menentukan kode sebelum coding dimulai. Biasanya ini pada tahap eksploratif. Ingat tadi salah satu jenis metode dalam first cycle coding adalah exploratory coding atau coding eksploratif. Jadi ini sering juga disebut sebagai coding pra-siklus pertama. Namun sebagai catatan tidak boleh cocok logi. Jadi artinya coding yang kita bangun entah itu dari teori sebelumnya atau konsep yang sudah ada sebelumnya maupun dari penelitian sebelumnya tidak boleh kemudian memprescribe peneliti untuk mencocokkan data supaya masuk ke kode yang telah ada tersebut atau ke kategori yang sudah ada tersebut. Tetap basisnya dalam penelitian kualitatif adalah data lapanganlah yang membangun teori, bukan sebaliknya. Sehingga sekali lagi cocok logi tidak boleh dilakukan. Selain itu, membangun kode dari teori atau penelitian terdahulu itu sebetulnya kan imply bahwa kita menerima teori atau temuan tersebut. Nah, untuk itulah peneliti harus berhati-hati. Sekali lagi karena pada penelitian kualitatif datalah yang menginform atau membangun teori. Jadi kita tidak berupaya untuk membuktikan apakah konsep yang sudah ada atau temuan yang terdahulu itu sesuai dengan penelitian atau data kita atau tidak. Jadi pre-developed atau predetermined coding tetap harus fleksibel. Tidak boleh hanya dipas-paskan dengan kode atau data yang ada. Jadi kalau misalnya di lapangan ada
data yang tidak sesuai dengan predetermined coding, ya tetap harus dicatat sebagai kode yang baru, tidak boleh kemudian di-ignore. Oke, sepertinya hanya itu yang sekarang bisa saya bagikan lewat video ini, tidak banyak memang, tapi semoga dengan beberapa metode ini bisa membantu teman-teman yang mungkin sekarang sedang melakukan coding penelitian kualitatif. Pertanyaan lain yang sering muncul adalah apakah kode bisa ditentukan sebelumnya? Jawabannya adalah bisa saja sebetulnya menentukan kode sebelum coding dimulai. Biasanya ini pada tahap eksploratif. Ingat tadi salah satu jenis metode dalam first cycle coding adalah exploratory coding atau coding eksploratif. Jadi ini sering juga disebut sebagai coding pra-siklus pertama. Namun sebagai catatan tidak boleh cocok logi. Jadi artinya coding yang kita bangun entah itu dari teori sebelumnya atau konsep yang sudah ada sebelumnya maupun dari penelitian sebelumnya tidak boleh kemudian memprescribe peneliti untuk mencocokkan data supaya masuk ke kode yang telah ada tersebut atau ke kategori yang sudah ada tersebut. Tetap basisnya dalam penelitian kualitatif adalah data lapanganlah yang membangun teori, bukan sebaliknya. Sehingga sekali lagi cocok logi tidak boleh dilakukan. Selain itu, membangun kode dari teori atau penelitian terdahulu itu sebenarnya kan imply bahwa kita menerima teori atau temuan tersebut. Nah, untuk itulah peneliti harus berhati-hati. Sekali lagi karena pada penelitian kualitatif datalah yang menginform atau membangun teori. Jadi kita tidak berupaya untuk membuktikan apakah konsep yang sudah ada atau temuan yang terdahulu itu sesuai dengan penelitian atau data kita atau tidak. Jadi pre-developed atau predetermined coding tetap harus fleksibel. Tidak boleh hanya dipas-paskan dengan kode atau data yang ada. Jadi kalau misalnya di lapangan ada data yang tidak sesuai dengan predetermined coding, ya tetap harus dicatat sebagai kode yang baru. Tidak boleh kemudian di-ignore. Oke, sepertinya hanya itu yang sekarang bisa saya bagikan lewat video ini, tidak banyak memang, tapi semoga dengan beberapa metode ini bisa membantu teman-teman yang mungkin sekarang sedang melakukan coding penelitian kualitatif. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ya di video berikutnya, kita bahas yang second cycle coding. Thank you!